Bahkan di Korea tuh terakhir ada berita jualan troli binatang, maksudnya troli peliharaan Lebih laku lebih laku daripada troli bayi. Sebenarnya ini lahir dari pemikiran yang sudah lebih bebas. Ya. Karena dulu itu orang itu selalu berpikir yang penting nikah ya udah punya anak. Sekarang itu kita itu udah bisa memilih. Yeah. Kalau Korea Selatan itu dapatnya dalam tunjangan bulanan. Jadi asalkan lu punya satu anak, setiap anak dapat 11 jutaan Sebulan. sebulan. Tapi itu aja orang aja nggak mau gitu. Itu aja orang nggak mau. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini topik kita mau bahas tentang krisis di dunia nih. Betul. Krisis apa nih tapi ini? Krisis anak. Ini kekurangan anak kecil nih sekarang. Bener. Jadi zaman sekarang ini lagi apa ya? Ngetren banget lah. Ngetren banget lah. Bahkan di Korea tuh terakhir ada berita jualan troli binatang, maksudnya troli peliharaan Lebih laku daripada troli bayi. Iya. Wah itu kan apa ya? Sangat memprihatinkan gitu. Kayak gak kebayang juga orang lebih pilih peliharaan dibanding punya anak gitu. Dan di Jepang, Mon, kemarin gua baca sekilas ya, tapi ini datanya boleh coba dicek. Yang meninggal tiap tahun itu 1 jutaan lebih, 1,6. Gitu. Tapi yang lahir cuma 800 ribuan. Ya, jadi lebih banyak kematian dibanding kelahiran. Jadi bisa dibilang nih kalau berlanjut terus bangsa Jepang bisa punah. One day bisa punah. Mungkin masih berapa puluh tahun, tapi ya lumayan kalau nggak bisa beneran hilang gitu. Dan trennya masih membesar. Maksudnya trennya itu bukannya menurun gitu loh. Jadi tiap tahun tuh makin tinggi angka dan makin turun angka kelahirannya gitu. Ya itu sih memprihatinkan banget lah. Betul. Nah jadi topik kali ini kita pengen bahas krisis anak di dunia. Nah mungkin coba menurut lu kenapa gitu loh ini tuh bisa terjadi kalau dari sudut pandang lu? Sebenarnya ini lahir dari pemikiran yang sudah lebih bebas. Ya. Karena dulu itu orang itu selalu berpikir yang penting nikah ya udah punya anak. Sekarang itu kita itu udah bisa memilih. Yeah. Lu mau punya apa enggak? Yeah. Memang banyak yang tetap merasa bahwa kalau nikah itu wajib punya anak dan nggak salah juga. Nggak salah. Tetapi untuk beberapa orang ya yang merasa bahwa ya saya tetap bisa bahagia tanpa punya anak. Ya kenapa enggak kan? Maksudnya ini pemikiran-pemikiran baru yang ada di dunia sekarang. Dan bahkan di negara-negara maju, orang menghindari punya anak. Sebenarnya ini itu adalah semacam di alam bawah sadar. Orang itu menghindari itu karena kesulitan secara ekonomi. Ya, salah satunya ya. Satu. Dan kedua, keinginan untuk hidup bebas. Banyak juga orang kaya raya, ekonominya sanggup, tapi tetap memilih gak punya anak. Karena berpikir bahwa ya saya mau hidup bebas. Dan ini biasanya diadopsi dari negara-negara yang sudah maju dan berkembang pesat. Gitu. Kalau di Indonesia saya rasa masih orang berpikir yang penting nikah ya punya anak. Nah sebenarnya memang gak ada yang salah, gak ada yang benar di sini. Ini sih cuma pilihan hidup gitu. Sebanyak juga teori konspirasi yang mengatakan memang bumi memberikan signal untuk kita itu gak berreproduksi semasif itu biar tetap bisa survive. Nah ini beberapa teori konspirasi lah. Tapi kalau lihat sih ya karena pemikiran aja sih. Ya kalau menurut gua juga sebenarnya kalau bandingin ya sama mungkin generasi orang tua kita, mereka itu kan kayak kita itu udah tersistematis. Ya begitu lu lulus sekolah, lalu mulai kerja, ya lu harus nikah. Betul. Kalau ketika lu nikah, ya lu harus punya anak. Harus cepet-cepet punya. Apalagi mungkin slogan zaman dulu banyak anak, banyak rezeki. Bener. Nah, zaman dulu mungkin kayak keluarga orang tua saya aja kayak bokap kayaknya bisa 9 apa 8. Iya. Kakak adik, nyokap juga sekitar 6 apa 7. Oh, gua juga bokap 10. Nah, jadi zaman dulu tuh beda memang. Dengan posisi saat itu tuh tetap bisa hidup. Iya, betul. Kita mau punya 9 anak, 10 anak, fine-fine aja gitu. Anak gede sendiri. Ya, dan kita sering dengan cerita dari orang tua kita makan nasi haram. Dan semuanya juga bisa gitu. Bisa hidup semuanya. Fine-fine aja gitu. Tetap bisa sampai nanti dewasa dan beranak cucu lah. Beranak cucu sukses gitu ya banyak. Iya. Nah, tapi mungkin menurut gue yang jadi concern itu salah satunya
zaman dulu tuh mungkin pastinya informasi gak seluas sekarang. Betul. Ada HP, sosmed. Lalu juga soal urusan mental juga sih menurut lo. Bener. Nah jadi mungkin zaman orang tua kita tentu gak terlalu concern ke urusan kesehatan mental. Bener. Nah dari mereka juga banyak banget yang nggak paham kan. Akhirnya juga banyak generasi yang terluka lah ya gue bilang. Iya. Generasi yang mungkin gak terlalu sehat secara mental. Mungkin banyak yang slack sama orang tua segala macam. Iya. Nah sekarang ini mungkin di zaman era kita ini kita udah lebih aware sama. Betul. Nah jadi banyak sih gue kayak dengar dari kayak ada tante gue satu, dia bilang udah anak gak usah punya banyak, 1 atau 2 aja, tapi lu bisa kasih semuanya apa yang Tuhan bener. tadi ngomong kayak gitu. Bener. Tapi ya balik lagi sih. Kembali lagi gak ada yang bener, Gak ada yang bener, gak ada yang salah. Ada juga yang dari dulu bisa kasih semua juga hidupnya berantakan. Bener. Tapi ada juga yang gak ada apa-apa juga hidupnya baik-baik aja. Pandangan baru lah, cuma sebuah pandangan baru. Tapi memang trennya ngarahnya ke sana. Tapi kalau dibilang kenapa ya jelas urusan biaya hidup. Iya. Apalagi di kota besar kayak Jakarta. Negara lain lebih parah lagi bahkan. Oh iya. Biaya hidupnya tinggi banget gitu. Buat punya anak. Lalu ya kebebasan tadi kayak punya anak itu ya hidupnya berubah total lah. Jadi ada satu senior itu selalu naik ke gua, lu mau punya anak gak? Ada rencana gak? Dia bilang dimatiin dulu lah. Dia bilang hidup akan berubah. Life never be the same. Setelah lu punya anak. Kayak lu tahu kan. Life never be the same gitu. Jadi ya itu salah satunya. Tapi ya balik ke masing-masing orang sih. Nah. Bukan berarti jangan punya anak. Memang punya anak pasti ada senangnya. Iya. Ada ininya. Yang pasti ya, kita itu harus menyiapkan diri untuk jadi orang tua. Jangan cuma pengen punya anak. Jangan karena usia. Nah itu sebenarnya mungkin juga yang bikin akhirnya banyak orang belum siap secara mental. Betul. Akhirnya kan ya secara, jadi kayak lingkaran setan gitu. Betul. Kan anaknya juga kayak dapat mungkin perhatian, lalu juga lingkungan yang belum cukup siap. Iya. Akhirnya anaknya juga ada luka, ada apa, ntar lanjut lagi ke anak dia gitu. Jadi itu yang mungkin orang sekarang lebih aware menurut saya gitu. Nah pertanyaan berikutnya, lu mau punya anak apa enggak? Gue kayaknya gue no komen deh yang gini nih. Gue takut Kalsri atau enggak nih gitu. Ya masih menunda. Masih menunda. Tapi kalau sudut pandang lu buat punya anak ini gimana nih sekarang? Sebenarnya sih setelah gue perhatikan ya, maksudnya punya anak pun nggak semenyeramkan itu. Anak ini lifestyle-nya ini kita bisa step. Kita bisa sesuaikan. Maksudnya gini, kalau seandainya kita punya anak, kita kan nggak harus international school yang 7 juta, 8 juta. Kita kan bisa aja kasih yang national school yang 1.800.000 kalau kita sanggupnya segitu. Terus masalah kayak sesar apa segala macem, ya kan kita bisa pilih dokter yang bagus, harganya nggak mahal. Ataupun sekarang BPJS kan udah bisa cover. Ya tergantung lifestyle aja sih kalau gue bilang ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa buat anak gak boleh neko-neko, buat anak harus sesar, harus ini, harus itu, ya menurut gue sih itu sih gak sepenuhnya benar. Salah satu mungkin juga emosional soal kita merasa kita pengen menebus, harus standarnya harus kayak gini. Betul. Dan juga kita berpikir dulu kita kecil mungkin sulit, kita pengen kasih anak kita kehidupan yang lebih baik. Iya. Mereka juga nggak ngerti. Kita kecil juga nggak ngerti, Mon. Maksudnya juga mungkin belum tentu lebih baik juga dengan begitu. Dan yang dibutuhkan anak itu justru satu, nggak pernah materi, tapi justru kehadiran kita. Iya, perhatian, kedekatan. Bener. Baik gue melihat bahwa teman-teman yang maksudnya kehidupannya biasa aja, anaknya bahagia. Banyak juga gue melihat bahwa teman-teman yang kehidupannya bagus banget, segala macam. Secara ekonomi mungkin lebih, tapi anaknya cuma sama suster. Gak mau minta main sama bokapnya sibuk terus keluar kota. Maksudnya yang dibutuhkan anak itu sebenarnya kehadiran. Jujur, anak itu gak pernah tahu hidup dia miskin apa enggak. Yang dia tahu adalah temennya beli PS5 dia gak dapet. Bener gak? Dan dia ngerengek. Tapi kalau sebenarnya dulu tanya dia miskin apa enggak, dia gak ngerti. Kecuali lu kasih gaul sama orang kaya raya ya, dia miskin. Gitu. Jadi sebenarnya anak itu gak pernah ngerti gitu loh. Bahkan gue pernah, salah satu teman baik dulu itu pas kecil itu dia jatuh bangkrut.
Dan dia nggak tahu kecil itu dia jatuh bangkrut. Keluarganya dia nggak ngerti gitu loh. Yang dia tahu ya rumahnya diambil aja. Pindah rumah masih gitu seru gitu. Ya maksudnya nggak usah terlalu dipusingin lah kalau mengenai mendidik anak. Ya, tapi ya mungkin kita nggak di posisi itu sih. Ya Kita nggak berani ngomong. nanti gimana apa segala macam. Karena kita belum jadi orang tua juga sih. Biasanya sih ya kalau teman-teman lihat memang pas mereka jadi orang tua, mereka pasti bertekad lah untuk ini. Tetapi kalau seandainya sekolah ingin terlalu mahal, menurut gua sih itu sih gak bijak juga. Iya. Maksudnya akan mengganggu kita ekonomi perlu juga. menyesuaikan dengan kondisi kita. Lifestyle lah, ini itu lifestyle. Sekolah pun sebenarnya lifestyle. Dan maksudnya sekolah kan juga mempromosikan diri. Iya. Maksudnya ya kita juga bisa jadi korban marketing juga. betul. Kayak di sekolah kita kayak gimana. Yang terbaik, dikasih anak itu harus yang terbaik dan lain-lain gitu. Mungkin judulnya ya. Bener. Jadi ya orang tua ya juga apa ya? Mungkin merasa bersalah kalau gue gak bisa gitu. Kayak, aduh, kok gue gak kasih anak gue yang terbaik. Pastinya ya kita upayakan. Tapi maksudnya pemikiran ya mungkin balik lagi kita menjadi orang tua. Tapi udah jadi. Kan udah jadi baru tahu. Nah itu sih ya. Lalu juga tadi ya soal negara-negara ada fun fact apa di Sebenarnya sih krisis anak ini sih udah banyak negara. Hampir maksudnya semua negara-negara maju juga lagi mengalami krisis. Tapi ini merangkum dari beberapa negara ya yang memberikan insentif luar biasa kalau lu punya anak. Oke. Ya kita bisa berandai-andai lah. Seandainya Indonesia seperti itu mantap juga nih. Kayak Jepang itu memberikan insentif dari berapa puluh juta sampai 145 juta. Kalau lu mau punya anak. Oke. Asal lu mau punya anak keempat dapat 145 juta. Anak pertama dapat, kedua dapat, ketiga dapat, keempat dapat. Ini jadi yang terakhir ini total harga Totalnya dapatnya yang keempat dong. Oke. 145. Gede banget. Mungkin yang pertama 50, kedua 70. Iya, 90 ini 145. Tuh. Nah, kalau Singapura satu anak itu selama COVID ya. COVID itu bikin pemerintah Singapura itu khawatir juga orang menunda punya anak. Oke. Dia kasih insentif Bapak. Satu anak itu sampai 90 juta anak pertama. Anak ketiga sampai 113 juta. Bahkan yang di Singapura ya masih diberikan tunjangan. Oke. Tunjangan anak tiap bulan sampai anaknya nanti umur berapa gitu. Nah kalau di Korea Selatan sih ya dapatnya juga lumayan. Kalau Korea Selatan itu dapatnya dalam tunjangan bulanan. Jadi asalkan lu punya satu anak, setiap anak dapat 11 jutaan sebulan. Tapi itu aja orang aja nggak mau gitu. Itu aja orang nggak mau. Tapi memang Korea ini terlalu stressful sih kalau kita nonton di YouTube di online gitu ya. Terus juga kehidupannya keras gitu loh. Keras, habis itu pembulian gitu banyak banget. Jadi jangan dikira negara maju itu enak. Negara maju itu persaingannya makin ketat, semua orang jadi pinter. Jadi sekarang semua orang keras gitu. Nah yang terakhir di Finlandia, ini yang paling gede. Satu anak itu dapat 180 juta. Satu anak? 10.000 euro. Nggak tahu ya sekarang kursi euro udah berapa gitu. Jadi ini benar-benar kita bisa melihat semua negara memberikan insentif. Kalau seandainya mereka mau punya Indonesia di Solo rem, jangan KB dong, jangan. Cuma sekarang dia udah enggak ya sekarang ya kayaknya ya. Tapi kalau seandainya ada kok kayaknya nggak terlalu berapa lama lalu sempat nonton berita masih di Presiden Jokowi ada bilang jangan tiap tahun punya anak gitu. Ibu Korea Utara Kim Jong Un aja sampai nangis. Masa? Minta mereka itu biar bereproduksi gitu, gitu. Punya anak. Sampai nangis ke mama gitu loh. Karena bisa punah. Semua orang butuh ini. Dan yang bagusnya dari ini adalah Indonesia di 2045 memasuki bonus demografi Indonesia emas. Bonus demografinya itu adalah di saat 2045 itu kita punya penduduk produktif itu lagi paling tinggi. Dan itu akan jadi sebuah nilai tawar yang luar biasa di seluruh dunia. Katanya kesempatan Indonesia buat jadi negara maju itu terbesar di sana. Makanya kenapa banyak banget yang mau mengintervensi juga Indonesia untuk ke arah sana. Banyak yang nggak suka. Iyalah, wajar lah. Wajar. Itu aja ya kali ini ya soal krisis anak nih di berbagai negara juga. Lalu menurut kita ya alasannya kenapa seperti tadi kita udah jelasin. Jadi itu aja guys, jangan lupa di like,
di share ke teman kalian yang pengen punya anak atau enggak. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video itu. Thank you.